Kaisar bela diri Tiran Sisen 97. Di sebuah ruangan pribadi di restoran di Gunung Myriad Gods, sebuah pertemuan khusus sedang berlangsung. Sudah 10 tahun. Saat itu, ketika kita meninggalkan bintang kuno kuning gelap, masa depan kita semua tidak pasti. Aku tidak pernah menyangka kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi hari ini. Ayo, kita minum. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Hong Tai dari Sekte Langit Mendalam berkata dengan gembira. Dia memandang semua tamu di jamuan makan dan menghabiskan anggur di tangannya. Selain dia, ada juga Feng Jiuqian dari Sekte Cahaya Berkilau, Li Wanjun dari Tanah Suci Langya, Chen Buqi dari Tanah Suci Seribu Penyempurnaan, Qi Zheyan dari Tanah Suci Bunga Selatan, Mu Ziyu dari Sekte Kayu Biru, Lori dari Suku Iblis, Xi Jian dari Suku Batu. Mereka semua adalah para jenius yang mampu mengguncang dunia di benua Kunlun pada masa itu. Mereka cukup beruntung terpilih ketika para dewa turun ke bintang kuno kuning gelap dan dibawa pergi dari kampung halaman mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap. Kini, dengan konferensi alam ilahi sebagai kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam 10.000 tahun, sekelompok orang berkumpul dan saling menceritakan pengalaman mereka dalam 10 tahun terakhir. Mereka semua menghela napas tanpa henti. Dengan Hong Tai yang pertama minum, yang lain dengan senang hati menghabiskan anggur di tangan mereka dalam sekali teguk. Jelas, mereka semua setuju dengan pertemuan ini. Awalnya, semua orang masih belum saling mengenal ketika pertama kali duduk. Namun, setelah beberapa gelas anggur, mereka menjadi lebih ramah. Lagi pula, mereka berasal dari kota yang sama dan memiliki pengalaman masa kecil yang sama. Gurumu, di mana Putri Ji? Kenapa dia belum datang juga? Meskipun kami berasal dari sekte yang berbeda, kami semua pernah mendengar desas-desus tentang dia. Li Wanjun menatap Mu Ziyu dan bertanya dengan sopan. Semua yang hadir pernah belajar di Akademi Bela Diri Sejati 9 Provinsi dan Akademi Seni Mistik. Ketika mereka masih menjadi murid, Mu Ziyu adalah seorang guru di Akademi Bela Diri Sejati. Karena itu, mereka terbiasa memanggilnya gurumu. Mendengar itu, semua orang menatap Mu Ziyu. Meskipun mereka semua adalah jenius terkenal di bintang Chang Huang kuno, dan kekuatan tempat mereka bernaung semuanya adalah Tanah Suci, setelah melangkah ke langit berbintang dan bergabung dengan Sekte Ilahi dan klan ilahi utama, sebagian besar orang yang hadir hanyalah murid biasa dari sekte mereka. Namun Ji Lanchu berbeda. Tidak lama setelah mereka meninggalkan planet kuno Chang Huang, mereka mengetahui bahwa keluarga Ji di bumi tengah sebenarnya adalah keturunan Kunlun, dan Putri Lanchu, keturunan terakhir Kunlun, sangat dihargai oleh Kunlun karena garis keturunannya menunjukkan tanda-tanda kembali ke zaman kuno. Beberapa bulan sebelum mereka tiba di Gunung Para Dewa, banyak pihak telah mendengar nama besar Santa Kunlun Ji Lanchu. Teman-teman lamanya ini memiliki kesan yang sangat mendalam tentang dirinya. Bisa dikatakan bahwa Ji Lanchu adalah salah satu alasan utama mengapa semua orang berkumpul di sini hari ini. Banyak orang datang dengan tujuan berteman dengan Putri Ji, yang bagaikan matahari di langit. Saya sudah menghubungi Lanchu sebelumnya. Dia bilang dia ada urusan dan akan datang nanti. Dia bilang dia akan mentraktir semua orang hari ini, kata Mu Ziyu sambil tersenyum. Semua orang tertawa ketika mendengar ini. Ada puluhan juta kultivator yang berkumpul di Gunung Dewa, dan restoran serta kedai teh terbatas, sehingga harganya sangat mahal. Sebagian dari orang-orang yang hadir sedang tidak dalam keadaan baik, dan jamuan makan seperti itu akan membutuhkan banyak koin bintang. Karena ada seseorang yang bersedia mentraktir mereka, mereka tentu saja senang. Haha, jika Putri Ji ingin datang, maka hanya Gu Chen dan Ye Qingxuang yang tidak termasuk dalam rombongan kita. Chen Buqi dari Sekte Suci Seribu Penyempurnaan berkata sambil tersenyum. Gu Chen. Mendengar nama itu, hampir semua orang yang hadir memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mengenang masa lalu. Dahulu, pria itu pernah bertarung melawan banyak raja selama pertemuan badai di 2 akademi, dan hampir semua orang yang hadir telah dikalahkan olehnya. Dan sejak saat itulah manusia menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Menerobos ke alam monark, memicu fenomena luar biasa berupa bintang di siang hari. Setelah membunuh Huang Fuqingming yang jenius, nama Overlord menyebar ke seluruh benua Kunlun. Naik ke posisi Maharaja Surgawi, menyatukan berbagai ras di benua itu untuk mengalahkan Dewa Perang, Huang Fuji. Sampai ia pergi dengan menginjakkan kaki di laut, ia hampir menjadi penanda seluruh era. Para jenius yang lahir di era yang sama dengannya benar-benar terbayangi olehnya. Begitu Chen Buqi menyebut nama Gu Chen, semua orang tentu saja dipenuhi emosi. Saat itu, kami benar-benar kewalahan menghadapi Overlord. Aku tidak menyangka bahwa dengan bakatnya saat itu, dia tidak diculik oleh faksi Dao Ilahi manapun. Feng Jiuqian menghela nafas. Semua orang tahu siapa yang dibawa pergi saat itu, dan jelas bahwa Gu Chen bukanlah salah satunya. Karena itu, mereka merasa kasihan padanya. Bukan hanya Gu Chen, tapi juga tidak ada kabar tentang Ye Qingxuang. Kau harus tahu bahwa dia seusia Gu Chen, dan potensi perkembangannya bahkan lebih mengejutkan, kata Li Wanjun dengan iba. Itu wajar. Lagi pula, faksi-faksi besar tidak memilih orang hanya berdasarkan bakat. Mereka harus ditakdirkan. Lori dari suku iblis terkekeh. Semua orang terdiam, sungguh. Dahulu kala, ketika para dewa memilih para jenius muda dari benua Kunlun, selain melihat bakat mereka, mereka juga lebih memperhatikan warisan mereka.
Sebagai contoh, suku iblis adalah keturunan dari suku iblis raksasa 30.000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Lori, sang jenius dari suku tersebut, dibawa pergi. Ada juga si Jian, suku batu adalah cabang dari suku pasir laut bintang. Itulah sebabnya dia, Tuan Muda, mendapatkan kesempatan itu. Ketika para dewa turun ke benua Kunlun 30.000 tahun yang lalu, meskipun mereka semua hancur, mereka meninggalkan warisan masing-masing. Tempat-tempat suci dan sekte-sekte suci asal para jenius itu semuanya terkait erat dengan faksi Dao Ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka mendapatkan kesempatan ini? Dulu di planet kuno Changhuang, aku hampir merasa bahwa Gu Chen adalah kultivator terkuat, dan tak seorang pun bisa menandinginya. Namun, setelah meninggalkan planet kuno Changhuang dan melihat dunia yang lebih luas, aku menyadari bahwa dia hanyalah kultivator biasa-biasa saja. Hong Tai, yang telah minum terlalu banyak anggur, tersenyum tipis. Ketika dia mengatakan itu, mereka yang memiliki konflik dengan Gu Chen dan tidak memiliki hubungan baik dengannya semuanya mengangguk. Adapun teman-teman Gu Chen, seperti Qi Zheyan, Mu Ziyu, dan Si Jian, mereka semua tetap diam. Dulu, meskipun Gu Chen kuat, sekarang kalau dipikir-pikir, dia hanya berada di alam makhluk surgawi. Dia masih jauh dari alam dewa, jadi tidak ada yang luar biasa tentang dirinya. Dia memang seorang jenius di planet kuno Changhuang, tetapi setelah meninggalkan planet kuno itu, dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Feng Jiuqian mengamini ucapannya. Saat berbicara, ia tampak agak melankolis. Secara lahiriah, dia sedang mengejek Gu Chen, yang sedang berselisih dengannya, tetapi dalam hatinya, dia sedang mengejek dirinya sendiri. Feng Jiuqian juga merupakan seorang jenius di masa lalu. Namun, sejak ia meninggalkan planet kuno Changhuang dan bergabung dengan faksi tempatnya sekarang, ia menjadi biasa-biasa saja. Sekarang, cakrawala kita telah meluas. Sebagian besar dari kita di sini telah mencapai alam dewa bumi. Jika kita berada di planet kuno Changhuang, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang kita miliki hari ini? Li Wanjun melihat kesedihan Feng Jiuqian dan menghiburnya. Bab 962. Sedangkan untuk Gu Chen, hehe, meskipun dia pemberani di masa lalu, jika dia tetap tinggal di bintang Changhuang kuno, dia tidak akan menjadi ancaman besar sekarang. Jika suatu hari nanti kami kembali ke kampung halaman, kami pasti akan memberinya kejutan. Kata-kata Feng Jiuqian membuat semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak, dan mereka merasa jauh lebih nyaman. Terkadang, orang-orang memang seperti ini. Ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan mereka, mereka akan merasa jauh lebih baik jika mengetahui bahwa ada orang lain yang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada mereka. Saudara Qi, saudara Si, gurumu, mengapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Hong Tai melihat bahwa ketiganya sangat diam, jadi dia bertanya karena mempertimbangkan perasaan sesama warga negaranya. Tidak ada apa-apa, hanya mendengarkan percakapan semua orang saja sudah membuatku bahagia. Mu Ziyu tersenyum canggung namun sopan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Gu Chen, dan pria itu selalu memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkan sikapnya di masa lalu, jantungnya akan berdetak lebih cepat tanpa disadari. Setelah mendengar sekelompok orang membicarakan Gu Chen seolah-olah dia sudah tidak populer lagi, dia merasa sedikit tidak nyaman dan tentu saja tidak ingin ikut serta dalam percakapan tersebut. Dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul bersama, dan bahwa mereka mungkin tidak menjalani kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia membiarkan mereka berbicara, dan dia tetap diam. Mu Ziyu menjawab dengan penuh pertimbangan, tetapi Qi Zheyan di sampingnya tidak berpikir sehati-hati itu. Dia meletakkan pedangnya di pangkuannya, menuangkan anggur ke dalam cangkirnya, dan berkata dengan dingin. Aku tidak ingin merusak kesenanganmu. Saudara Qi, apa maksudmu? Hong Tai, Feng Jiuqian, Lori, dan yang lainnya tak kuasa menahan senyum. Meskipun Gu Chen tidak meninggalkan bintang Changhuang kuno saat itu, bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan lain. Dulu, dia mampu mengalahkan semua orang di sini, dan sekarang kalau dipikir-pikir, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, naga tetaplah naga, dan tidak ada alasan untuk menjadi cacing yang terperangkap di kolam dangkal. Kata-kata Qi Zheyan bisa dibilang sangat kasar, dan itu membuat semua orang yang hadir merasa canggung. Ekspresi beberapa orang menjadi muram. Huff, Qi Zheyan, dulu kau juga dikalahkan oleh Gu Chen itu. Lori tidak yakin. Jika aku bertemu Gu Chen lagi, aku yakin aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu jari. Setelah bergabung dengan klan iblis raksasa, kultivasinya meroket. Dia adalah salah satu yang terbaik di klan tersebut, sehingga kepercayaan dirinya meluap. Hehe, Qi Zheyan mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia adalah seorang fanatik pedang dan jarang memperhatikan dunia luar. Gu Chen adalah satu-satunya di antara rekan-rekannya yang benar-benar dia kagumi. Dia bukan orang yang berpengalaman dalam urusan duniawi, jadi dia langsung menunjukkan rasa jijiknya terhadap kesombongan Lori. Qi, semua orang sedang bersenang-senang berkumpul hari ini. Apakah kamu harus mencari gara-gara? Lori langsung marah besar. Saat itu, mereka adalah pesaing, dan hubungan mereka tidak bisa dikatakan baik. Jika kau ingin merasakan kekuatan pedangku, kau dipersilakan kapan saja. Wajah Qi Zheyan tanpa ekspresi. Dalam sekejap, niat pedang yang tajam muncul di tubuhnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah.
Baru kemudian mereka ingat bahwa Qi Zheyan, yang memiliki tubuh pedang langit ungu, awalnya berada di eselon pertama di bawah Gu Chen. Bisa dikatakan bahwa saat itu, jika bukan karena Gu Chen, dia pasti akan menjadi jenius paling cemerlang di generasinya. Gu Chen tidak mengalami pertemuan kebetulan apapun di bintang kuno kuning gelap, tetapi Qi Zheyan berbeda. Dia telah bergabung dengan Sekte Ilahi 10.000 Pedang yang terkenal, dan kekuatannya saat ini mungkin tak terukur. Lori langsung ketakutan. Meskipun dia tidak tampil buruk, dia tidak yakin bisa mengalahkan Qi Zheyan. Baiklah, baiklah. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Jangan sampai merusak keharmonisan. Hong Tai dengan cepat mencoba meredakan situasi. Untuk mengalihkan konflik antara keduanya, dia menatap si Jian yang terdiam. Mantan tuan muda klan batu ini bisa dikatakan sebagai sahabat terbaik Gu Chen dan sekutu yang paling setia. Dalam hal ini, dia benar-benar memiliki banyak wewenang. Saudara Si, kau belum bicara selama ini. Mungkinkah kau juga berpikir bahwa Gu Chen mengalami semacam pertemuan kebetulan di bintang kuno kuning gelap? Hong Tai berharap pendapat si Jian sama dengan pendapat mereka. Dengan begitu, Qi Zheyan tidak akan bisa berkata apa-apa. Meskipun dia adalah sahabat terbaik Gu Chen, orang akan selalu berubah. Terlebih lagi, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Jika Gu Chen masih berada di bintang kuno kuning gelap, dia memang tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Dia percaya bahwa si Jian memahami kebenaran ini. Ketika si Jian melihat semua orang menatapnya, dia mau tak mau menunjukkan ekspresi aneh. Berbeda dengan klan-klan lain yang hadir, klan Pasir Samudra Bintang, tempat dia berada sekarang, adalah klan kelas 1 dengan sistem intelijen yang lengkap. Selain itu, dia berbeda dari Qi Zheyan. Dia bukan seseorang yang hanya tahu cara berlatih ilmu pedang. Dia selalu peduli dengan dunia luar. Oleh karena itu, dia mengetahui banyak detail tentang pertempuran wilayah terpencil yang telah mengguncang semua wilayah bintang utama setengah tahun yang lalu. Dia juga tahu bahwa seorang jenderal surgawi terpencil telah muncul di surga kuno. Dia tidak tahu apakah orang-orang yang hadir memiliki informasi terbatas karena status mereka di sekte masing-masing terlalu rendah, atau apakah mereka belum menghubungkan penerus terkenal para tirani itu dengan Gu Chen. Mengapa Kakashi tidak menjawabku? Melihat si Jian tetap diam, Hong Tai bertanya lagi. Si Jian tersadar, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, apakah ada yang pernah mendengar tentang pertempuran antara ras Kera Hati dan ras Dewa Terpencil setengah tahun yang lalu? Mendengar itu, semua orang saling pandang. Mengapa si Jian tiba-tiba mengangkat masalah ini? Tentu saja aku tahu. Karena masalah itu, semua wilayah bintang utama sedang gempar. Konon para dewa abadi akan kembali dilanda kekacauan. Jawab Feng Jiuqian. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa hal seperti itu ada, tetapi dia tidak tahu detailnya. Situasinya mirip dengan yang dia ketahui. Si Jian menghela napas saat melihat ini. Apakah ada yang tahu bagaimana pertempuran di domain limbah terjadi? Semua orang bingung. Penyebab pertempuran itu adalah karena ras dewa terpencil menangkap leluhur kecil dari ras Kera Hati. Konon, itu adalah seekor monyet berbulu putih dan bermata emas. Si Jian Qiang menggambarkan penampilan kera putih itu dengan nada bercanda. Mendengar itu, semua orang semakin bingung. Kera putih yang mana? Apa hubungannya dengan topik yang sedang mereka bahas sekarang? Qi Zheyan mengerutkan kening ketika mendengar ini, tetapi Mu Ziyu tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia teringat pada monyet putih yang selalu mengikuti pria itu. Monyet itu hampir seperti jejak pria itu. Untuk menyelamatkan monyet itu, seorang diri memasuki medan perang di domain gurun dan membunuh semua Raja Dewa. Pada akhirnya, dia berhasil menyelamatkan monyet putih itu. Ia menjadi terkenal di semua wilayah bintang utama selama pertempuran itu. Semua orang menyebutnya penerus para tirani, tetapi tidak ada yang tahu namanya. Tidak lama kemudian, orang ini menjadi jenderal surgawi mandul generasi kedua dari surga kuno. Konon katanya dia adalah jenderal surgawi termuda dalam sejarah surga kuno. Usianya jauh lebih muda daripada Tang Ning, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar eksekusi surgawi. Si Jian menyelesaikan ucapannya seolah-olah sedang mendaftarkan harta keluarga. Setelah ia selesai berbicara, semua orang tanpa sadar teringat pada wajah seseorang. Setelah ia selesai berbicara, semua orang terdiam. Penerus para tirani. Memasuki medan perang di domain gurun dan membunuh semua Raja Dewa. Jenderal surgawi termuda dari surga kuno. Bab 963. Kata-kata si Jian terlalu mengejutkan. Setelah hening sejenak, Hong Tai memperlihatkan senyum yang buruk rupa. Saudara Si, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa keturunan para tiran adalah Gu Chen? Apakah itu mungkin? Sekalipun dia jenius, dia tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu hanya dalam beberapa dekade, kan? Iya, ini terdengar terlalu sulit dipercaya. Bagaimanapun aku memikirkannya, orang itu tidak mungkin Gu Chen. Gu Chen tidak bisa membunuh semua Raja Dewa. Dia baru berusia beberapa tahun sekarang. Semua orang setuju. Mereka benar-benar tidak ingin percaya bahwa kejeniusan masa lalu telah meninggalkan mereka begitu jauh di belakang. Hanya mata Qi Zheyan yang berbinar-binar karena kegembiraan. Mu Ziyu tanpa sadar menutup mulutnya. Dia teringat akan Istana Surgawi. Gu Chen dulunya adalah penguasa surgawi dari Istana Surgawi. Menurut kesimpulan mereka saat ini, Istana Surgawi di bintang Changhuang kuno seharusnya merupakan cabang dari surga kuno. Mungkinkah mereka dibawa pergi oleh para dewa, dan Gu Chen dibawa pergi oleh orang-orang dari surga kuno?
Ini sangat mungkin. Menurut para tetua di sektenya, para dewa bukanlah satu-satunya yang terbang ke bintang Changhuang kuno 30.000 tahun yang lalu. Ada juga beberapa kekuatan Dao abadi. Bagaimana mungkin yang lain tidak memikirkan apa yang dipikirkan Mu Ziyu? Lagi pula, semua orang tahu bahwa Gu Chen adalah penguasa surgawi dari istana surgawi. Meskipun mereka mengatakan itu mustahil, semua orang sudah gemetar di dalam hati mereka. Apakah sang tiran di masa lalu benar-benar telah mencapai prestasi seperti itu sekarang? Mereka hanya bisa duduk di restoran kecil di Gunung Suci ini dan mengobrol, tetapi pihak lain sudah berurusan dengan para ahli terkemuka dari berbagai klan dewa. Lalu kenapa kalau Gu Chen adalah Jenderal Langit Mandul? Aku ingat, aku pernah mendengar kabar tentang orang ini. Ku dengar dia diusir dari surga kuno beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia hanya seekor anjing liar. Lori tiba-tiba berkata, wajahnya penuh ketidakpuasan. Oh, ada hal seperti itu. Ekspresi yang lain melunak ketika mendengar ini, seolah-olah itu adalah hal yang baik. Si Jian mengerutkan kening. Tentu saja, dia sudah mendengar tentang ini, jadi dia khawatir tentang Gu Chen. Suku iblis tempat Luoli berasal dulunya bersekutu dengan pengadilan surgawi Gu Chen. Secara logika, hubungan mereka tidak buruk, tetapi Luoli menyerang mereka saat mereka sedang lemah. Bisa dikatakan bahwa sejak bergabung dengan klan iblis raksasa, dia telah berubah secara bertahap. Hehe. Qi Zheyan minum dalam diam dan tidak berbicara. Dia sangat kecewa dengan kelompok orang yang duduk di meja yang sama dengannya. Terlepas dari apakah Gu Chen adalah Jenderal Langit Tandus yang gemilang atau telah diusir, sebagai sesama warga negara, bahkan jika mereka tidak dapat dengan tulus memberkatinya ketika ia berada di puncak kejayaannya, mereka seharusnya tidak menambah penderitaannya ketika ia berada di titik terendahnya. Namun, ketika kelompok orang ini mendengar bahwa Jenderal Langit Terpencil telah diusir oleh pengadilan surgawi kuno, ekspresi mereka menjadi jauh lebih baik. Saat mereka belajar di dua akademi itu, mereka memang seperti ini. Sekarang, mereka masih sama. Mereka sama sekali tidak mengalami peningkatan. Mu Ziyu merasa khawatir setelah mendengar tentang pengalaman Gu Chen. Dia hendak bertanya, tetapi sebuah pertanyaan datang dari pintu. Mengapa Jenderal Langit Tandus diusir dari istana surgawi? Apakah kamu sedang membicarakan Gu Chen? Swosh swosh swosh. Semua orang di jamuan makan menoleh dan melihat seorang wanita cantik tiada taraf berdiri di pintu masuk ruangan pribadi. Ia berpakaian sederhana, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Ia mengerucutkan bibirnya, membuat penampilannya semakin mempesona. Putri Ji. Semua orang tercengang. Mereka sudah lama tidak melihat sang putri, tetapi dia menjadi semakin cantik. Beberapa orang yang tadi mengkritik Gu Chen merasa sedikit bersalah. Baru sekarang mereka ingat bahwa Putri Ji dan Gu Chen adalah sepasang kekasih. Meskipun lebih dari 10 tahun telah berlalu, Gu Chen hampir kehilangan nyawanya demi Putri Ji. Bagaimana mungkin Putri Ji tidak peduli padanya? Si Jian, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Gu Chen? Ceritakan semuanya padaku. Ji Lancu berjalan menghampiri si Jian dan berkata dengan cemas. Sejak ia kembali ke planet utama Kunlun bersama para tetua 10 tahun yang lalu, ia telah berlatih secara terpencil agar mendapat kesempatan untuk keluar dan berlatih sesegera mungkin. Selain itu, dia tidak mengenal banyak orang di klan tersebut, jadi dia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Ketika dia keluar dari pengasingan beberapa bulan yang lalu, dia ingin memperkuat dirinya dan tampil baik di konferensi alam ilahi, jadi dia tidak memperhatikan dunia luar. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk segera mendapatkan kesempatan pergi mencari pengalaman dan kemudian kembali ke bintang kuno Changhuang untuk mencari Gu Chen. Dia tidak menyangka akan mendengar kabar tentangnya saat ini. Dia sudah berdiri di ambang pintu cukup lama. Suara percakapan semua orang terdengar di telinganya, membuatnya cemas. Putri, jangan khawatir, kakak Gu akan baik-baik saja. Si Jian buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui kepada Ji Lancu, tanpa melewatkan satu pun detail. Ekspresi Ji Lancu berubah saat mendengarkan. Sesaat dia tersenyum, sesaat kemudian dia menegang. Setelah mendengarkan semuanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, maafkan saya, semuanya. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kakak Si, kakak Qi, kakakmu, mari kita bertemu lagi di lain waktu. Santa Kunlun baru saja tiba, tetapi dia sudah pergi. Dia bahkan tidak peduli dengan orang lain selain si Jian dan yang lainnya. Hong Tai dan yang lainnya tampak malu. Sepertinya Putri Ji telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Namun mereka tidak menyangka Gu Chen begitu penting di hatinya sehingga dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi hanya karena beberapa kata candaan. Ji Lancu segera pergi. Begitu dia meninggalkan restoran, banteng hijau yang sedang berjongkok di pintu berdiri dengan terkejut. Yang mulia, mengapa Anda pergi begitu cepat? Ji Lancu baru saja masuk beberapa saat yang lalu. Banteng hijau itu berpikir bahwa dibutuhkan beberapa jam sebelum dia keluar. Banteng hijau, ada kabar tentang Gu Chen? Ji Lancu mengerutkan bibir dan berkata. Mata indahnya dipenuhi air mata. Apa? Banteng hijau itu hampir melompat kegirangan. Di mana guru? Apakah dia juga berada di Gunung Seribu Dewa? Dia tidak ada di sini. Sepertinya sesuatu telah terjadi padanya. Ji Lancu menarik napas dalam-dalam. Dia mengingat kembali detail pertempuran di wilayah gurun yang diceritakan si Jian padanya. Mata indahnya memperlihatkan sedikit rasa dingin. Kerahkan pasukan suku Kunlun dan selidiki. Siapapun yang menjadi musuh Gu Chen adalah musuhku.
Setelah Ji Lancu pergi, suasana di ruang pribadi langsung menjadi dingin. Qi Zheyan, Xi Jian, dan Mu Ziyu merasa tidak cocok dengan yang lain dan pergi satu persatu. Pada akhirnya, hanya sekelompok orang yang tersisa. Tidak ada yang menyadari bahwa seekor kupu-kupu telah hinggap di dekat jendela ruangan pribadi sepanjang waktu. Kupu-kupu itu dengan tenang mengamati semuanya sampai pertemuan berakhir dengan suasana yang kurang menyenangkan. Di Gunung Myriad Gods, di kediaman Gu Chen, dia perlahan membuka matanya. Ada tatapan rumit di matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu begitu banyak teman lama sekaligus hari ini. Xi Jian, Qi Zheyan, Mu Ziyu, dan Lancu. Saat melihat Lancu, Gu Chen hampir merasa ingin mencarinya. Saat itu, ketika ia menyeberangi laut dan pergi, Lancu telah jatuh koma. Ia selalu mengkhawatirkannya. Pada saat itu, ia ingin menyelesaikan masalah umurnya secepat mungkin agar ia bisa kembali mencarinya. Siapa sangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun, keduanya akan memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Dia telah berjanji akan menikahinya ketika dia kembali. Namun, sekarang setelah mereka bertemu kembali, dia tidak memiliki keberanian untuk tampil di hadapannya. Dia tidak bisa melihatnya. Saat ini, dia adalah seorang buronan. Dia dicari oleh alam ilahi, surga kuno, dan kerajaan roh murni. Siapapun yang bersamanya akan celaka. Selain itu, tujuan kepulangannya adalah untuk menyelamatkan ayahnya. Ia ditakdirkan untuk melawan Kunlun dan semua kekuatan lainnya. Terlebih lagi, ia tidak bisa melihatnya. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Itu sudah cukup. Gu Chen tersenyum getir dan menutup matanya. Pikirannya terus menyatu dengan kupu-kupu pemakan langit iblis yang tak terhitung jumlahnya, mencari petunjuk yang berkaitan dengan ayahnya. Bab 964. Di Gunung Semua Dewa, puluhan ribu klan berkumpul. Meskipun konferensi di alam ilahi belum resmi dimulai, sudah ada gejolak yang terasa di antara kekuatan-kekuatan utama. Setiap 10.000 tahun sekali, peristiwa besar ini terkait dengan kejayaan dan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, sehingga persaingannya sangat sengit. Di antara semua kompetisi, yang terpenting adalah daftar jenius 10.000 klan dan daftar anugerah ilahi. Meskipun pertempuran daftar akan diadakan di alam ilahi, dalam 8 hari sebelum konferensi dimulai, telah terjadi serangkaian konflik di Gunung Semua Dewa. Para kultivator yang tertarik pada pertempuran daftar dan berbagai kekuatan musuh semuanya ingin menekan lawan mereka sebelum konferensi dimulai. Akibatnya, selain transaksi pasar yang tak ada habisnya, topik yang paling banyak dibicarakan di antara puluhan juta kultivator adalah konfrontasi antara para ahli dari kekuatan utama dan persaingan antara para jenius. Berita, 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 Santa Kunlun telah menghentikan jenius klan Yi, Hou Zhou, di luar pasar selatan. Kedua pihak bertempur dengan sengit. Pada malam pertama dari 8 hari di Gunung Semua Dewa, sebuah berita mengejutkan datang. Sebagai kekuatan utama di alam ilahi, setiap gerak-gerik Kunlun selalu menjadi pusat perhatian, dan santa wanita misterius mereka semakin penasaran. Konon, santa perempuan ini telah berkelana di luar dan baru kembali ke Kunlun selama 10 tahun. Tak seorang pun menyangka bahwa ia akan bertarung pada hari pertamanya di Gunung Semua Dewa. Untuk sementara waktu, banyak kultivator mendengar berita itu dan pergi menyaksikan pertempuran antara saintes Kunlun dan jenius dari klan Yi. Pertempuran ini sangat mendebarkan. Keduanya telah mencapai alam raja ilahi dan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan daftar jenius 10.000 klan. Di bawah pengawasan ketat kerumunan, banyak kultivator melihat naga dan phoenix milik Santa Kunlun terbang mengelilinginya, menghalangi panah penakluk dewa terkenal milik klan Yi. Setelah itu, dua naga emas bercakar 5 terbang keluar dan menekan jenius klan Yi, Hou Zhou, ke tanah dan memberinya pukulan yang menyakitkan. Dia menjadi terkenal hanya dalam satu pertempuran. Santa Kunlun mengalahkan jenius terkenal dari klan Yi dengan keunggulan yang luar biasa, dan namanya tersebar di seluruh Gunung Semua Dewa. Pertempuran berakhir terlalu cepat, banyak kultivator tidak sempat bergegas untuk melihatnya, dan mereka merasa sangat menyesal. Malam itu, di restoran dan kedai teh di Gunung Semua Dewa, banyak kultivator mendiskusikan masalah ini. Secara logika, ada cukup banyak jenius dari berbagai ras yang berpartisipasi pada hari pertama Gunung Para Dewa, jadi seharusnya Santa Kunlun tidak begitu mempesona. Namun, ia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga dikabarkan memiliki kecantikan yang memukau. Secara alami, banyak orang mulai membicarakannya. Tepat ketika semua orang penasaran kapan Santa Kunlun akan bertindak lagi, berita tentang dia menantang jenius dari sekte Dewa Iblis tak terukur, Yao Yue, datang keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, keduanya bertarung di tepi danau suci. Deretan pohon willow suci di tepi danau semuanya patah menjadi dua, dan permukaan air danau turun setengahnya setelah pertempuran. Orang harus tahu bahwa lingkungan di Gunung Dewa itu istimewa. Untuk mencegah para dewa merusaknya selama pertempuran, setiap sudut gunung dilindungi oleh sistem pertahanan yang sempurna. Namun demikian, pertempuran antara keduanya tetap membuat Danau Dewa hancur tak dapat dikenali. Terlihat jelas betapa sengitnya pertempuran itu. Sang Santa Kunlun telah memenangkan pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, dia sepenuhnya menjadi sasaran para tokoh besar dari berbagai kekuatan. Kunlun selalu kuat. Aku tidak menyangka saintes mereka akan sekuat ini tahun ini. Aku telah mengamatinya secara diam-diam. Santa itu memiliki kekuatan untuk bersaing di peringkat 10 besar dalam peringkat jenius 10.000 klan. Dia adalah ancaman bagi sekteku.
Dengarkan semuanya. Jika kalian punya kesempatan, seranglah Santa itu. Meskipun mustahil untuk membunuhnya, jika kalian bisa melukainya dengan parah, kita akan memiliki sedikit keuntungan dalam kompetisi peringkat jenius 10.000 klan. Kekuatan Kunlun yang luar biasa menarik rasa iri orang lain. Terlebih lagi, Kunlun Saintes begitu mempesona. Seketika itu, banyak tokoh penting mengeluarkan perintah kepada para jenius generasi muda untuk menghalangi Kunlun Saintes dan memadamkan segala tanda kekuatannya. Ada apa dengan Lancu? Jelas sekali dia bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Mengapa dia berinisiatif menantang orang lain? Para tetua Kunlun segera menerima kabar tersebut. Merasakan bahwa banyak kekuatan yang mengincar Santa mereka langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di saat yang sensitif seperti konferensi alam ilahi, siapapun yang pertama kali menjadi pusat perhatian akan mudah diserang oleh orang lain. Awalnya, mereka mengira Jilancu adalah orang yang pendiam dan tidak perlu diingatkan. Siapa sangka dia akan bertindak di luar karakternya kali ini. Selain itu, lawan-lawan yang ia temukan semuanya sangat aneh. Mereka tidak menyimpan dendam terhadap Kunlun. Wajar jika anak muda sedikit pamer. Sebagai Santa kita, ada baiknya dia mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat para tetua Kunlun sedang mendiskusikan apakah akan melarang Jilancu menyerang lagi atau tidak, sebuah suara tua terdengar. Pemimpin klan ada benarnya. Hati semua tetua bergetar, dan mereka buru-buru ikut berbicara. Orang yang berbicara adalah pemimpin klan Kunlun saat ini, Pendeta Taois Feng Shen. Ia diakui sebagai salah satu orang paling berpengaruh di seluruh gugusan bintang utama. Jika Gu Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali suara orang ini. Orang ini adalah pemimpin Starry Sky yang telah menghentikan perang antara para immortal dan dewa di medan perang domain gurun. Pada hari ketiga di Gunung Para Dewa, Santa Kunlun menyerang lagi. 2 hari yang lalu, dia telah mengalahkan 2 jenius dengan cara yang sangat mencolok, yang telah menarik perhatian banyak pihak. Semua orang mengira bahwa Santa Kunlun akan berhenti bertarung untuk sementara waktu, tetapi dia masih tidak menyerah pada hari ketiga. Kali ini, lawannya adalah si jenius dari klan emas, Tuo Bazu. Sebelum pertempuran antara keduanya dimulai, pasukan yang mengawasi Santa Kunlun sudah mulai bergerak, bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati. Banyak jenius muda dari semua kekuatan telah menerima perintah dari para senior mereka untuk mencari peluang menyerang Santa Kunlun. Selama Santa Kunlun mengalami cedera serius, ada harapan bahwa peringkat mereka di peringkat jenius 10.000 klan akan meningkat. Tidak ada yang khawatir tentang balas dendam Kunlun. Terlalu banyak orang di tempat kejadian, dan begitu banyak kekuatan yang terlibat. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Kunlun hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Sebelum pertempuran dimulai, banyak sekali kultivator telah tiba di lokasi kejadian, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Gadis bodoh ini. Di kamar Gu Chen, dia tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dengan keributan sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya dengan mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Para Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa Lancu ingin menantang orang-orang ini, tetapi dia memang ingin melakukannya. Baik itu klan Yi, sekte Dewa Iblis tak terukur, atau klan emas saat ini, mereka semua adalah kekuatan yang telah menyerangnya di domain terpencil. Pada saat itu, pasukan-pasukan ini telah bergabung untuk menyerangnya. Jika bukan karena Li Sunyu yang memimpin pasukan surgawi, dia mungkin sudah mati saat itu. Lancu jelas mengetahui cerita di balik layar, itulah sebabnya dia menyerang semua pasukan dengan penuh amarah. Gu Chen tahu bahwa wanita itu ingin membelanya. Dia tersentuh, tetapi hal itu juga membuatnya semakin cemas. Dalam pertempuran kemarin, Lancu sudah menderita beberapa luka, tetapi hari ini, dia masih harus menantang para jenius dari klan emas. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa Tuo Bazu jauh lebih kuat daripada lawannya dari 2 hari yang lalu. Itu bukanlah bagian terburuknya. Melalui indera kupu-kupu, Gu Chen merasakan bahwa banyak jenius dari berbagai kekuatan sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Mereka telah mengepung medan perang. Sekalipun Lancu memenangkan pertempuran ini, dia masih bisa saja disergap. Bab 965. Di sebelah utara Gunung Myriad Gods, di sebuah persimpangan jalan, terdapat kerumunan besar. Santa Kunlun Jilancu menghentikan Tabazu, sang jenius dari klan emas. Suasana menjadi tegang. Tabazu memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Otot-ototnya bersinar seperti emas, dan energi darahnya seluas sungai. Wajahnya hampir tidak memiliki fitur wajah. Hanya ada satu mata besar yang memancarkan cahaya kejam. Sebagai perbandingan, Jilancu jauh lebih kurus. Tinggi badannya hanya sedikit lebih tinggi dari rata-rata gadis manusia. Namun, tak seorang pun akan menilai kekuatan seorang kultivator berdasarkan ukuran tubuhnya. 2 hari yang lalu, wanita dengan penampilan tenang dan temperamen seperti anggrek di lembah yang sunyi ini telah membuktikan kekuatannya dengan prestasi yang gemilang. Kerumunan itu begitu padat sehingga setetes air pun tidak bisa menembus. Ketika aura kedua belah pihak mencapai titik tertentu, mereka menyerang secara bersamaan. Raungan naga yang keras dan jelas bergema. Jilan terus-menerus menggunakan ilmu mistiknya. Seekor naga emas bercakar 5 muncul dari tangan kirinya, dan seekor Phoenix ilahi 9 warna membentangkan sayapnya di tangan kanannya. Dengan kecepatan secepat hantu, dia terbang menuju Tabazu. Tabazu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tubuhnya melaju ke depan seperti kereta perang.
Klan emas dikenal karena tubuh mereka yang kuat. Pada saat ini, Tabazu menghancurkan naga dan Phoenix dengan cara yang brutal. Dia menunjukkan kekuatan yang melampaui lawannya dari 2 hari yang lalu. Melihat lawannya semakin mendekat, Jilanchu tidak panik. Dia menunjuk dengan satu tangan. Kekosongan di sekitar Tabazu tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia terjebak dalam es dan tidak bisa bergerak. Hukum ruang angkasa, Huff. Tabazu memutar tangannya dan sebuah tombak emas muncul di tangannya. Dengan tusukan ringan, kehampaan tiba-tiba kembali normal seperti balon yang ditusuk. Desis. Dia mengayunkan tombak di tangannya. Ujung tombak itu menusuk Jilanchu dengan kecepatan kilat. Ekspresi Jilanchu membeku. Dia terbang ke langit. Ujung tombaknya memancarkan cahaya tajam dan menghancurkan sebuah bangunan di kejauhan. Pemandangan ini membuat bulu kuduk para kultivator merinding. Perlu diketahui bahwa bangunan-bangunan di kota itu diperkuat dengan segel khusus. Bahkan serangan kekuatan penuh Dewa Langit pun akan kesulitan menghancurkannya. Namun sekarang, tombak Tabazu sudah cukup untuk menghancurkannya. Raja Dewa tahap pertengahan. Mereka yang memiliki penglihatan bagus hampir bisa langsung menentukan tingkat kultivasi lawan. Generasi muda klan emas benar-benar telah menghasilkan seorang ahli. Apakah Lanchu akan baik-baik saja? Para kultivator yang menyaksikan pertarungan itu mundur ke beberapa jalan yang jauh. Di antara kerumunan, Mu Ziyu memandang kedua orang yang bertarung di udara, wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Gaya bertarung Putri Ji rumit dan selalu berubah, sementara Tabazu dari klan emas menempuh jalan kekuatan absolut. Dari kelihatannya, dia dalam bahaya. Qi Zheyan berkata dengan serius. Si Jian juga tampak gugup. Tidak jauh dari mereka bertiga, Hong Tai, Feng Jiuqian, dan yang lainnya juga memperhatikan medan perang. Namun, mereka tidak menghampiri mereka bertiga untuk berbicara. Sejak pertemuan sebelumnya, telah terjadi keretakan yang tak terlihat di antara kerumunan dan mereka terpecah menjadi 2 kubu. Putri Ji dalam bahaya, orang ini terlalu kuat. Di sisi lain, Lu Yichen, Zhao Rou, dan 8 gadis lainnya juga telah tiba. Mereka diam-diam merasa cemas. Jika Putri Ruji dalam bahaya, aku akan segera membantunya. Kalian jaga diri dari yang lain. Lu Yichen menggertakkan giginya dan berkata. Meskipun kultivasinya hanya berada di alam Dewa Langit, Jilanchu memiliki hubungan yang dekat dengan Gu Chen. Dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Terutama karena mereka telah mendengar bahwa banyak ahli muda dari berbagai faksi diam-diam mengawasi dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Dalam situasi seperti itu, semakin sedikit alasan bagi mereka untuk hanya berdiri dan menonton. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menghadapi Gu Chen di masa depan. Zhao Rou dan ketujuh gadis lainnya mengangguk dan menyaksikan pertempuran di langit dengan gugup. Pertarungan antara 2 jenius di langit itu semakin intensif. Meskipun Jilanchu memiliki berbagai macam teknik di ujung jarinya, Tabazu memiliki tombak surgawi tingkat tinggi di tangannya. Dia bisa menembus semua teknik dengan kekuatan kasar dan menangkis setiap gerakan yang datang kepadanya. Jilanchu secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat ini, Tabazu tertawa terbahak-bahak. Santa Ji, jika Anda memohon ampun, saya bisa membebaskan Anda. Namun, Anda harus berkencan dengan saya. Semua orang tahu tentang kecantikan Santa Kunlun. Tak terhitung banyaknya kultivator pria yang mengaguminya. Bahkan para jenius dari klan emas pun terpikat padanya. Jika gadis-gadis lain mendengar kata-kata sembrono itu, mereka pasti akan marah. Namun, Jilanchu tetap tanpa ekspresi. Dia mengibaskan tangannya dan dengan mudah mengeluarkan cermin. Cermin Kunlun. Mu Ziyu dan yang lainnya dari planet kuno Chang Huang berseru pelan. Mereka langsung mengenali asal-usul cermin itu. Cermin Kunlun dulunya merupakan harta paling berharga dari Kekaisaran Bumi Tengah. Kemudian, cermin itu diperoleh oleh penguasa tertinggi Gu Chen. Ketika Putri Ji pingsan, ia meninggalkannya untuk melindunginya. Cermin ini penuh dengan legenda bagi para kultivator benua Kunlun. Saat ini, di tangan Jilanchu, cermin itu bersinar terang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, kultivasi Jilanchu lemah dan dia belum membangkitkan garis keturunan Kunlun yang kuat. Karena itu, dia tidak dapat melepaskan kekuatan cermin Kunlun ini. Sebenarnya, pedang Kunlun dan cermin Kunlun adalah satu set. Meskipun bukan harta paling berharga dari klan Kunlun, keduanya tetap merupakan artefak berharga di klan tersebut. Pada saat itu, Jilanchu mengendalikan cermin Kunlun. Naga-naga emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah rahasia 10.000 naga di dalam cermin dan menyerang Tabazu dengan momentum yang besar. Percuma saja, gerakanmu tak berguna melawanku. Tombak surgawi di tangan Tabazu juga merupakan harta karun yang langka. Dengan kekuatan penuhnya, tombak itu bersinar terang dan memancarkan warna-warni yang memukau. Tombak itu menghancurkan kelompok naga dengan mudah. Wow! Jilanchu tidak mampu menahan aura tajam itu. Darah menetes di sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tenang. Huff! Dia mengubah segel tangannya. Cermin Kunlun memancarkan cahaya 9 warna yang aneh dan menyinari tubuh Tabazu. Sosok Tabazu yang sedang mendekat tiba-tiba berhenti. Matanya dipenuhi ketersen Jing'an. Energi ki darah yang kuat di tubuhnya dengan cepat terkuras. Matanya yang tajam menjadi berkabut, dan kulitnya menjadi keriput. Seolah-olah dia tiba-tiba menua. Urat naga zaman kuno, apakah wanita ini telah membangkitkan garis keturunan Kunlun tingkat atas? Para petinggi dari beberapa pasukan yang mengamati dari kegelapan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sesaat sebelumnya,
aura Tabazu bagaikan pelangi. Sesaat kemudian, ia bagaikan sungai. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dia telah tersedot ke dunia cermin Kunlun dan ditekan oleh takdir 10.000 naga. Bazu telah kalah. Beberapa orang yang berpengetahuan luas segera menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan setelah terperangkap dalam artefak milik orang lain. Melihat Tabazu telah dikalahkan, Jilanchu menghela napas lega. Pada saat itu, dari jalanan di bawah, lebih dari 10 aura tampak gelisah dan tertuju padanya. Desis. Sebatang anak panah hitam tajam tiba-tiba melesat ke arahnya. Itu adalah anak panah pembunuh dewa dari klan Yi. Seolah-olah sebagai semacam sinyal, anak panah itu membangkitkan para kultivator yang menunggu dalam kegelapan. Untuk sesaat, cahaya ilahi bersinar dari segala arah. Harta karun Dharma menari-nari di udara. Bab 966. Panah penakluk dewa itu begitu cepat sehingga melampaui insting manusia biasa. Waktu peluncuran panah itu sempurna. Jilanchu sepertinya telah terjebak dalam perangkap. Sekalipun dia berhasil menghindari panah ini, dia tetap harus menghadapi serangan dari para master lainnya. Dia mengertakkan giginya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba, waktu dan ruang melambat. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Panah penakluk dewa di depannya tiba-tiba berhenti bergerak, dan semua aura kacau di sekitarnya tampak menjauh darinya. Saat itu, dia mendengar suara pedang yang keras dan jelas. Itu adalah perasaan yang familiar, dan bahkan cermin Kunlun di tangannya pun ikut bergetar. Seolah-olah itu adalah naluri bawaan, Jilanchu mengulurkan tangannya ke kehampaan, dan sebuah pedang panjang berwarna emas jatuh ke tangannya. Mengaum. Raungan naga itu langsung menggema hingga ke 9 langit. Pada saat itu, ruang dan waktu yang membeku kembali normal. Dia menebas dengan pedangnya. Retakan. Anak panah penakluk dewa di depannya terbelah menjadi dua oleh pedang ilahi di tangannya. Serangan yang telah direncanakan sejak lama itu gagal. Hampir bersamaan, bayangan di bawah kaki puluhan master yang telah menyerang atau hendak menyerang tiba-tiba bergerak. Desir, desis, desis. Sebelum kerumunan yang kacau itu sempat bereaksi, puluhan master itu menghilang di tempat. Mereka lenyap dari muka bumi. Tanpa kendali pemiliknya, harta karun Dharma yang telah dikeluarkan terbang ke arah Jilanchu, tetapi dia berhasil menghindarinya dengan mudah. Perubahan di medan perang terjadi terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, kebanyakan orang hanya melihat pedang Jilanchu muncul begitu saja, dan panah penakluk dewa telah patah. Bahkan puluhan guru yang menghilang secara misterius, kecuali mereka yang dekat dengan mereka, tidak ada yang menyadari bahwa mereka telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Lu Yichen, Mu Ziyu, dan Xi Jian, yang bergegas keluar untuk membantu Jilanchu, semuanya tercengang. Bahkan mereka pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Suasana di area itu menjadi hening mencekam. Semua orang menatap Jilanchu, mengira dia telah melakukan sesuatu. Ketika Jilanchu merasakan suhu pedang Kunlun di tangannya, matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling, bahkan tak menghiraukan orang-orang yang berada di bawah. Namun, dia tidak dapat menemukan sosok yang ingin dilihatnya. Gu Chen, gumamnya. Meskipun dia tidak melihatnya, dia sangat bersemangat. Dia tahu bahwa pria itu pasti telah mengambil langkah, karena dia telah meninggalkan cermin Kunlun, dan pedang Kunlun telah mengikutinya ke luar negeri. Dialah yang pasti menyelamatkannya saat dia dalam situasi kritis. Di luar dugaan, dia juga datang ke konferensi alam ilahi. Begitu ide ini muncul, Jilanchu dengan panik menggunakan indera ilahinya untuk mencari di antara kerumunan di bawah. Nona Ji, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dari kerumunan, dan sekelompok orang secara spontan membuka jalan untuknya. Pendatang baru itu mengenakan baju sirah hijau. Ia tinggi dan tegap, serta memiliki penampilan yang berwibawa. Ia segera menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Gu Sunfeng dari klan Roh Sejati. Dia adalah salah satu kandidat teratas untuk peringkat jenius 10.000 klan tahun ini. Mengapa dia ada di sini? Seseorang langsung mengenalinya dan bertanya dengan suara rendah. Ada desas-desus bahwa dia sedang mengejar Santa Kunlun. Lihat dia, itu benar. Saat orang banyak sedang berdiskusi, Gu Sunfeng sudah tiba di depan Jilanchu dan berkata dengan cemas. Saya mendengar bahwa Nona Ji dikepung oleh orang-orang jahat, jadi saya segera bergegas ke sini. Untungnya, Nona Ji baik-baik saja. Jika tidak, saya akan merasa bersalah untuk waktu yang lama. Nada suaranya akrab, seolah-olah mereka berdua sangat akrab. Jilanchu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Termasuk kali ini, dia telah melihat orang ini 3 kali. 2 kali pertama terjadi di planet utama Kunlun. Suku Roh Sejati memiliki hubungan baik dengan Kunlun. Orang ini telah datang ke planet utama Kunlun 2 kali, dan jelas bahwa dia ingin mendekatinya. Jilanchu merasa jijik, jadi dia sengaja menghindarinya. Lucunya, dia telah membuat keributan besar selama 2 hari terakhir, tetapi dia tidak keluar untuk membantunya. Sekarang setelah masalahnya terselesaikan, dia muncul pertama kali dengan ekspresi khawatir. Jika dia gadis biasa, dia mungkin akan berpikir bahwa pria itu benar-benar peduli. Namun, dengan kebijaksanaannya, dia bisa tahu bahwa pria itu hanya basa-basi. Hehe, kawan Gu, kau berlebihan. Apa hubungannya ini denganmu? Respons Jilanchu sama sekali tidak sopan, dan matanya masih melirik ke sekeliling kerumunan. Dia yakin bahwa Gu Chen pasti berada di antara kerumunan dan ingin menjadi orang pertama yang menemukannya.
Namun, dia juga tahu bahwa identitas Gu Chen sangat sensitif di Gunung Dewa. Mungkin dia tidak ingin menarik perhatian, jadi dia menghubunginya setelah masalah itu selesai. Memikirkan hal ini, dia menekan ketidaksabarannya. Dia ingin segera mengakhiri sandiwara ini agar bisa bertemu Gu Chen sesegera mungkin. Saat Jilancu menjawab Gu Sunfeng dengan acuh tak acuh, kerumunan di sekitarnya sudah ribut. Baru saja, lebih dari 10 tokoh berpengaruh menghilang secara misterius. Awalnya, hanya orang-orang di sekitar mereka yang menyadarinya. Namun, ketika semua orang tersadar, mereka menyadari kebenarannya. Mengapa lebih dari 10 kekuatan besar tiba-tiba menghilang? Ya Tuhan, mereka semua adalah Raja Abadi. Apakah Santa Kunlun yang melakukan ini? Kemampuan macam apa yang dia sembunyikan? Bagaimana dia bisa menyembunyikannya di bawah pengawasan begitu banyak orang? Sepertinya ini bukan perbuatan Santa Kunlun. Dia jelas kelelahan barusan. Pasti ada seseorang yang membantunya secara diam-diam. Lalu siapa yang melakukannya? Kerumunan orang saling pandang dan dengan cepat mengarahkan pandangan mereka ke Gu Sunfeng. Pasti Gu Sunfeng. Dia memiliki kemampuan untuk memperebutkan posisi teratas di papan peringkat jenius. Hanya dia yang mampu mengalahkan begitu banyak Raja Abadi sekaligus. Aku pernah melihat Gu Sunfeng bertarung sebelumnya. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan supranatural yang aneh seperti itu. Para kultivator di sekitarnya berdiskusi. Karena mereka tidak dapat menemukan pelakunya, mereka cenderung percaya bahwa Gu Sunfeng adalah pelakunya. Lagi pula, dia memiliki kekuatan dan muncul di saat yang sangat krusial. Jika bukan dia, siapa lagi? Kakak Lu, pedang itu adalah pedang Kunlun, kan? Lu Yichen dan 8 gadis lainnya berbisik-bisik sambil memperhatikan Jilancu dengan santai menyimpan pedang Kunlun. Lu Yichen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wajah gadis-gadis lain langsung berseri-seri. Dia sudah datang. Apakah itu dia? Mu Ziyu, Xi Jian, dan Qi Zheyan saling pandang dan tak kuasa menahan napas. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mereka tentu saja mengenali pedang Kunlun, yang dulunya dikenal sebagai senjata nomor 1 di benua Kunlun. Mereka juga tahu siapa yang pernah memiliki pedang itu sebelumnya. Namun, mereka tidak seyakin Lu Yichen dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah tidak melihat orang itu selama lebih dari 10 tahun, tidak seperti Lu Yichen dan yang lainnya yang baru saja melihatnya. Ini adalah Gunung Dewa 1001 Malam. Jika tebakan mereka benar, betapa menakutkannya keberanian orang itu. Apakah ini pedang Kunlun? Apa yang sedang terjadi? Pedang ini terlihat seperti... Di sisi lain, Hong Tai, Feng Jiuqian, dan yang lainnya merasa bingung. Mereka juga telah memikirkan sebuah kemungkinan. Hanya saja, mereka terlihat sama. Jangan lupa bahwa pedang Kunlun berasal dari Kunlun. Wajar jika mereka memurnikan pedang serupa untuk Putri Ji. Feng Jiuqian memaksakan senyum dan menjelaskan. Yang lain mengangguk cepat dan memaksakan diri untuk menerima dugaan ini. Karena jika tidak demikian, maka kebenaran itu terlalu menakutkan. Bab 967. Setelah pertempuran berakhir dan Santa Kunlun pergi, jalanan yang ramai perlahan kembali normal. Namun, semua kultivator yang menyaksikan pertempuran ini memiliki pertanyaan di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Kemana perginya selusin ahli itu? Tidak ada yang percaya bahwa mereka telah mati. Lagi pula, meskipun kekuatan-kekuatan besar tidak melarang kultivator mereka untuk berlatih tanding, tetap saja akan menjadi peristiwa sensasional jika lebih dari selusin Raja Dewa terbunuh sekaligus. Namun, jika mereka belum meninggal, kemana mereka pergi? Beberapa kultivator pergi menemui Gu Sunfeng dari klan roh sejati karena penasaran, sebab kebanyakan orang mengira dialah pelakunya. Namun, Gu Sunfeng menatap mereka dengan dingin. Setelah Saintes Kunlun pergi tanpa ampun, dia pun pergi dengan canggung. Sebagian besar kultivator mengira Gu Sunfeng adalah pelakunya, tetapi ada sekelompok orang yang mengamati pertempuran dari kegelapan. Lebih tepatnya, mereka adalah para petinggi dari kekuatan jalur ilahi utama. Mereka sama sekali tidak berpikir demikian. Para kultivator biasa mungkin tidak dapat melihat perubahan yang terjadi dalam sekejap mata, tetapi mereka melihatnya. Seorang ahli misterius telah melemparkan pedang ke arah Santa Kunlun dari suatu tempat. Lemparan ini menggunakan misteri hukum ruang dan waktu, sehingga kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tidak hanya itu, pihak lawan juga menggunakan semacam kemampuan ilahi yang aneh untuk membawa pergi belasan ahli yang menyerang dengan kecepatan kilat. Ini adalah metode yang sangat menakutkan. Para petinggi di tempat gelap itu langsung menyadarinya. Beberapa langsung menuju ke arah dari mana pedang itu dilemparkan, sementara lebih banyak orang menggunakan indera ilahi mereka yang luas untuk mencari di kehampaan, mencoba mencari tahu kemana belasan ahli itu dibawa. Para petinggi berpencar dan menyapu seluruh wilayah Gunung Suci dengan indera ilahi mereka seperti badai. Namun, sebagian besar orang tidak dapat merasakannya dan tetap berada dalam kegelapan. Para petinggi itu bersusah payah, tetapi ketika akhirnya bertemu, mereka semua menggelengkan kepala dengan kecewa. Aku segera menuju ke arah dari mana pedang itu terbang. Ketika aku sampai, aku melihat sesosok berubah menjadi embusan angin. Tidak ada jejak yang tersisa. Kata dewa tertinggi klan Yi dengan tatapan muram. Dia tampan dan membawa busur dan anak panah di punggungnya. Jika Gu Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya sebagai dewa tertinggi klan Yi yang telah menyerangnya di medan perang domain gurun. Yang lebih aneh lagi dari pihak kami.
Kami sama sekali tidak menemukan petunjuk. Kami membawa lebih dari 10 orang, tetapi kami bahkan tidak meninggalkan jejak sepucuk pun. Para petinggi lainnya juga tampak murung dan saling bertanya-tanya. Ketika musuh menyerang, apakah ada di antara kalian yang memperhatikan junior kalian? Hampir semua tokoh penting yang mencari orang-orang adalah para tetua dari orang-orang yang telah diculik. Merekalah yang telah menginstruksikan bawahan mereka untuk bertindak. Siapa sangka mereka akan diculik satu persatu sebelum sempat melakukan apapun. Sungguh memalukan. Aku begitu fokus pada Santa Kunlun sehingga aku tidak memperhatikannya. Pihak lawan sangat licik. Dia sengaja menggunakan pedang itu untuk menarik perhatian kita. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menangkap begitu banyak orang dengan begitu mudah? Banyak dari para petinggi merasa malu. Secara naluriah mereka mengira bahwa pedang itu hanyalah kedok dan bahwa niat sebenarnya pihak lain adalah untuk menculik mereka. Sebaliknya, jika mereka mengubah cara berpikir mereka dan memulai dengan pedang terbang, mereka mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Kekuatan orang ini tak terukur. Apakah menurutmu dia seseorang dari Kunlun yang menyelamatkan Sein mereka? Tebak seorang tokoh penting. Tidak mungkin. Jika dia hanya seorang tetua biasa dari Kunlun, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa orang pergi di depan mata kita. Adapun pendeta Taois Feng Zhen, dia tentu saja memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu, tetapi dengan kesombongannya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Seseorang langsung membantahnya. Karena bukan seseorang dari Kunlun yang bertindak, maka Gu Sunfeng dari klan roh sejati juga bisa dikesampingkan. Masalah ini tiba-tiba menjadi kasus yang belum terpecahkan. Para petinggi saling pandang dan mulai khawatir apakah para junior mereka akan kehilangan nyawa. Pemimpin klan, apakah Anda sudah mengambil tindakan? Di kediaman Kunlun, beberapa tetua tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada pemimpin klan, pendeta Taois Feng Zhen. Sebenarnya, mereka telah memperhatikan situasi di medan perang. Jika Sang Suci dalam bahaya, mereka tentu akan segera membantu. Namun, siapa sangka situasinya akan berubah secara aneh sebelum mereka sempat melakukan apapun. Menurut mereka, hanya patriark yang mampu membawa pergi lebih dari selusin ahli tanpa ada yang menyadarinya. Ini bukan perbuatan orang tua itu. Pendeta Tao Feng Zhen menyangkalnya dengan santai, tetapi mata tuanya berbinar dengan cahaya aneh. Namun, kekuatan supranatural orang ini mengingatkan lelaki tua itu pada seseorang. Sebagian besar tokoh penting belum mengetahui bagaimana belasan ahli itu diculik, tetapi Taois Feng Zhen berbeda. Tingkat kultivasinya sangat tinggi sejak awal, dan dia telah memperhatikan medan perang dengan saksama, sehingga dia secara samar-samar menemukan beberapa petunjuk. Siapakah dia? Tanya para tetua dengan rasa ingin tahu. Tuan Bayangan, Meng Jianchou. Kemampuan untuk datang dan pergi tanpa jejak serta membawa orang pergi tiba-tiba mengingatkan lelaki tua itu pada pria terkenal di daftar eksekusi abadi, kata pendeta Tao Feng Zhen sambil tersenyum. Apakah penguasa kegelapan itu begitu berani sampai-sampai berani menyelinap ke Gunung Dewa? Para tetua terkejut. Tidak, mungkin bukan dia. Ini sangat menarik. Pendeta Taois Feng Zhen tampak berpikir keras. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sepanjang hari itu, Gunung Dewa dilanda kehebohan. Semua orang membicarakan keberadaan para ahli. Tanpa diduga, mereka ditemukan tergeletak di kaki Gunung Dewa pada siang hari. Masing-masing dari mereka dipenuhi luka, dan rambut mereka tidak tertutup. Seolah-olah mereka telah dirampok. Insiden ini menimbulkan sensasi dan menjadi bahan olok-olok banyak kultivator. Adapun pihak-pihak di balik para kultivator yang terluka parah ini, mereka sangat marah. Mereka segera membangunkan bawahan mereka dan menginterogasi mereka tentang apa yang telah terjadi. Secara tak terduga, keterangan orang-orang ini sama. Mereka mengatakan bahwa mereka diseret ke ruang gelap tanpa alasan, dan kemudian mereka melawan sosok cahaya misterius. Orang itu sangat kuat dan tidak takut menghadapi pertarungan kelompok. Pada akhirnya, dia mengalahkan mereka satu persatu. Sepertinya dia ingin memberi mereka pelajaran. Dia tidak hanya melukai mereka dengan serius, tetapi juga mengambil semua harta benda mereka. Kemana dia pergi pada akhirnya? Para petinggi itu menanyai mereka, tetapi mereka menyadari bahwa meskipun mereka pernah berurusan dengan orang itu sebelumnya, mereka bahkan tidak tahu dari aliran ortodoksi mana orang itu berasal. Tampaknya orang itu mengetahui banyak kekuatan gaib dan teknik Taoisme, dan sengaja menyembunyikan warisan aslinya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi embusan udara jernih dan menghilang. Jawaban yang mereka terima membuat hati para petinggi bergetar. Udara kembali lega. Itu sudah jelas. Entah itu orang yang melempar pedang atau orang yang membawa pergi Raja Abadi, mereka semua hanyalah klon. Pihak lawan hanya mengirimkan klon untuk mengurus para junior berprestasi dari klan mereka. Tidak perlu baginya untuk datang secara pribadi. Ini berarti pihak lain bisa berada di area yang benar-benar aman. Siapapun bisa berada di Gunung Gats saat itu. Dan ada puluhan juta kultivator di Gunung Dewa. Bab 968. Jilanchu kembali ke kediamannya, ditemani oleh Mu Ziyu, Si Jian, dan 8 wanita lainnya. Ketika pedang Karakorum muncul, teman-teman lama ini langsung menebak asal-usulnya dan menantikan pertemuan dengan Gu Chen. Perasaan Jilanchu bergejolak. Sesaat sebelumnya, dia sangat gembira karena Gu Chen telah menyelamatkannya, dan sesaat kemudian, dia gugup memikirkan apa yang harus dikatakan saat mereka bertemu. Menurutnya, Gu Chen tidak muncul secara langsung karena tidak ingin menarik perhatian. Sekarang setelah semua orang pergi, dia seharusnya segera muncul.
Namun, mereka menunggu hingga malam hari, tetapi tidak melihat Gu Chen. Sebaliknya, mereka mendengar tentang pengalaman tragis lebih dari 10 ahli. Antisipasi Jilanchu berubah menjadi kegugupan, dan akhirnya menjadi kekecewaan. Dia menyadari bahwa Gu Chen mungkin tidak akan melihatnya. Mengapa dia tidak melihatnya? Apakah dia sama sekali tidak merindukannya setelah bertahun-tahun lamanya? Dia tahu bahwa orang akan berubah. Dengan keunggulan Gu Chen, pasti ada banyak wanita yang tertarik padanya selama bertahun-tahun. Imajinasinya melayang liar, dan dia mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi. Lanchu, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin Gu Chen hanya tertunda karena sesuatu. Lagi pula, identitasnya luar biasa, dan dia bertarung hari ini. Wajar jika dia tidak bisa menemuimu secepat ini. Mu Ziyu menghiburnya, tetapi dia juga kecewa dan memiliki perasaan yang rumit. Tindakan Gu Chen hari ini terlalu aneh, dan telah menjadi topik pembicaraan terpanas di Gunung Myriad Gods. Dia sedikit iri pada Lanchu, berpikir betapa baiknya jika Lanchu yang menyelamatkannya. Namun, dia tidak akan mengungkapkan perasaan ini secara terang-terangan. Lagi pula, Gu Chen dan Lanchu saling mencintai. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah terbiasa menyembunyikan perasaan sebenarnya. Semua orang menunggu hingga larut malam, tetapi Gu Chen tidak muncul, jadi mereka pergi. Jilanchu tidak tidur sepanjang malam. Setiap kali ada gerakan di luar, dia mengira Gu Chen telah datang, tetapi pada akhirnya, dia hanya kecewa. Saat pikiran Jilanchu kacau, dia tidak menyadari bahwa di ambang jendelanya, ada seekor kupu-kupu yang tidak menarik yang telah menemaninya sepanjang malam dan tidak pernah pergi. Di kamar Gu Chen, dia perlahan membuka matanya, wajahnya sedikit pucat. Hari ini, dia takut sesuatu akan terjadi pada Lanchu, jadi dia mengambil tindakan. Meskipun dia telah bergerak, dia tidak melupakan tujuan utamanya datang ke Gunung Para Dewa. Karena itu, dia tidak menunjukkan dirinya sejak awal. Teknik cloning yang diajarkan oleh guru Pulau Penglai dan kemampuan ruang bayangan Ying Sun sangat membantu. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyembunyikan diri di bawah pengawasan begitu banyak master yang kuat. Serangan hari ini sangat oportunistik, dan para kultivator di luar kini berdiskusi dengan penuh semangat, mengira bahwa orang yang menyerang itu sangat kuat. Namun, jelas bahwa dia hanya menggunakan keunikan kemampuannya. Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, dia merasa bahwa beberapa tokoh penting yang datang mencarinya hari ini dapat menjadi ancaman baginya. Karena gangguan tersebut, Gu Chen telah menghabiskan banyak energi spiritual, tetapi dia tidak berani menarik kembali indera spiritual yang telah dia pasangkan pada kupu-kupu iblis penelan langit. Dia masih mengamati pergerakan orang-orang di Gunung Para Dewa, tetap waspada terhadap orang-orang penting yang datang mencarinya hari ini. Dia dengan hati-hati mencoba mengingat apakah dia telah melakukan kesalahan. Ketika dia yakin bahwa tidak ada satupun dari para petinggi yang mengetahui keberadaannya, dia menghela napas lega. Hanya teman-teman lamaku yang tahu bahwa aku datang ke Gunung Dewa, tetapi Lanchu dan yang lainnya tidak akan mengkhianatiku. Adapun orang-orang seperti Hong Tai dan Feng Jiuqian, tidak ada yang akan mempercayai mereka bahkan jika mereka memberitahu orang lain tentang hal itu. Gu Chen berpikir bahwa kelemahan terbesarnya adalah pedang Kunlun, tetapi ia harus memberikan pedang ini kepada Lanchu. Pedang Kunlun dan cermin Kunlun adalah satu set. Sekarang setelah Lanchu menguasai warisan pedang Kunlun, tidak ada orang yang lebih cocok untuk memiliki pedang ini selain dirinya. Gu Chen tahu bahwa dia berada dalam situasi genting dan tidak bisa melindungi Lanchu selamanya. Lanchu harus menjadi lebih kuat dengan caranya sendiri. Itulah mengapa dia memilih untuk mengambil risiko tersebut. Tentu saja, dia tahu bahwa wanita itu telah menunggunya sepanjang malam, tetapi dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Sejak ahli misterius itu menyelamatkan Santa Kunlun, tidak ada seorang pun di Gunung Dewa yang berani menyerang Santa Kunlun lagi. Santa Kunlun juga tidak lagi menantang orang seperti yang dilakukannya 3 hari lalu. Ia menjadi jauh lebih tenang. Asal-usul ahli misterius itu menjadi topik terpanas di antara banyak kultivator, dan kebanyakan orang cenderung percaya bahwa ahli itu adalah Gu Sunfeng dari klan Roh Sejati. Reputasi Gu Sunfeng meroket karena hal ini, tetapi ia juga ditantang oleh banyak jenius. Tidak semua orang akan mundur menghadapi kesulitan. Dikatakan bahwa Gu Sunfeng sangat kuat, dan beberapa orang yang ingin bersaing memperebutkan daftar jenius 10.000 suku terus-menerus menemukan masalah dengannya. Para ahli dari klan mereka dilucuti pakaiannya dan dilemparkan ke kaki Gunung Dewa. Karena mereka tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Gu Sunfeng. Untuk beberapa waktu, jenius terkemuka dari klan Roh Sejati ini terus-menerus berada dalam masalah. Akibat insiden ini, suasana pertarungan di Gunung Dewa menjadi semakin tegang, dan berbagai kekuatan terus berbenturan. Gu Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Persaingan antara para jenius dan pahlawan sama sekali tidak menarik minatnya. Perhatiannya masih tertuju pada pencarian petunjuk tentang ayahnya, tetapi hari sudah berlalu 4 hari, dan dia masih belum menemukan petunjuk yang berguna. Dia memang menemukan beberapa orang yang diduga sebagai anggota kerajaan roh murni, tetapi setelah penguasa pulau dan kuda naga mencoba menghubungi mereka, mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna. Hal ini diam-diam membuatnya cemas. Hanya tersisa setengah waktu sebelum alam ilahi terbuka, tetapi masih belum ada petunjuk. Ini adalah hal yang mengerikan bagi rencananya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Pada malam keempat, Gu Chen memutuskan untuk mengambil inisiatif. Namun, kupu-kupu pemakan langit iblis terlalu tidak efektif dalam menemukan petunjuk, dan penyelidikan penguasa pulau dan kuda naga terlalu lemah.
Gu Chen memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang penduduk kerajaan roh murni, dan menangkap salah satu dari mereka untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Sebelumnya, dia khawatir akan membuat musuh waspada, jadi dia menahan diri. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa jika dia tidak mengambil beberapa risiko, akan sulit bagi keadaan untuk berbalik. Siapa yang harus kita serang? Penguasa pulau, Jiang Baiming, dan kuda naga memahami perasaan Gu Chen, dan tidak peduli seberapa berisiko masalah ini. Anggota biasa dari kerajaan roh murni mungkin tidak tahu di mana ayahku berada. Jika kita ingin menangkap mereka, kita harus menangkap ikan besar. Mata Gu Chen berkedip. Dia telah berurusan dengan kerajaan roh murni berkali-kali, dan dia tahu bahwa pria bertopi bambu itu sangat berhati-hati. Anggota biasa hanya bertanggung jawab untuk mengikuti perintah, dan mereka hanya tahu sedikit tentang rahasia. Dalam keadaan seperti itu, menangkap anggota biasa tidak ada gunanya, dan itu hanya akan memperingatkan musuh. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang kami temukan sangat berhati-hati, dan sulit untuk menentukan posisi mereka di kerajaan roh murni. Penguasa Pulau Penglai berpikir, dia diam-diam telah menghubungi beberapa orang, tetapi dia tidak yakin apakah mereka adalah orang-orang penting yang diinginkan Gu Chen. Aku sudah menemukan ikan besarnya. Kuharap dia tidak akan mengecewakan kita. Bab 969. Gunung Semua Dewa, kediaman sementara klan Dewa Li. Selama beberapa hari terakhir, faksi-faksi utama di dunia luar terus-menerus berkonflik. Suasananya sangat ramai, tetapi orang-orang Li justru sangat tenang. Secara logis, sebagai klan utama dari suku bintang Sangsan, orang-orang Li memiliki kekuatan untuk bersaing dengan faksi-faksi lain. Namun, tidak lazim bagi mereka untuk bersikap begitu rendah hati. Namun, tidak banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Lagi pula, meskipun kaum Li kuat, ketika ditempatkan dalam daftar anugerah ilahi, mereka hanya berada di tingkat teratas. Ada banyak faksi yang lebih kuat dari mereka. Malam ini, di rumah besar klan Li, sebuah bayangan hitam aneh menyelinap masuk. Saat itu, lampion-lampion baru saja dinyalakan. Anak-anak suku Li sedang makan bersama dan mengobrol. Itu adalah pemandangan yang bahagia dan harmonis. Bayangan itu bergerak maju di bawah bayang-bayang lentera. Melihat pemandangan anak-anak suku Li yang sedang berbicara dan tertawa, dia tak kuasa menahan gumaman. Bagaimana mereka melakukannya? Bayangan itu tentu saja Gu Chen, yang telah menggunakan fisik abadi bayangan. Ikan besar yang dia sebutkan adalah leluhur dari kaum Li, Li Fu. Tentu saja, Li Fu yang asli sudah lama meninggal. Gu Chen tahu betul bahwa Li Fu yang sekarang menyamar sebagai orang lain. Kerajaan roh murni tidak hanya memiliki seseorang yang menyamar sebagai Li Fu. Semua anggota penting dari kaum Li menyamar. Ketika Gu Chen melewati aula itu, dia melihat dengan mata kepala sendiri Li Xuanba dan Li Xuanyu, yang telah mati di tangannya, sedang minum. Baik penampilan, tingkah laku, maupun kultivasi mereka, semuanya persis sama dengan orang aslinya. Seandainya Gu Chen tidak sangat yakin bahwa mereka sudah mati, dia pasti akan meragukan keasliannya. Menyamar sebagai satu orang itu mudah, tetapi menyamar sebagai sekelompok orang jauh lebih sulit. Bahkan fisik ilahi Gu Chen pun tidak menemukan celah. Perilaku aneh orang-orang Li membuatnya menyadari bahwa pasti ada seseorang dengan fisik abadi atau fisik ilahi yang istimewa yang melakukannya. Ini sama sekali tidak aneh. Setelah beberapa kali berurusan dengan kerajaan roh murni, Gu Chen menemukan bahwa ada banyak orang dengan kemampuan aneh di organisasi ini. Dalam 4 hari terakhir, Gu Chen telah mengirimkan sejumlah besar kupu-kupu iblis penelan langit untuk melakukan penyelidikan. Orang-orang Li selalu berada dalam jangkauan penyelidikannya. Sejak awal, dia tidak menyangka kupu-kupu pemakan langit iblis itu mampu menemukan petunjuk tentang ayahnya, jadi dia sudah melakukan persiapan. Awalnya dia ingin menangkap Qiongqi. Lagi pula, dia pernah bekerja sama dengan pria bertopi bambu, jadi seharusnya dia adalah anggota inti. Namun, selama beberapa hari terakhir, dia tidak berhasil menemukan jejak pihak lain di sekte Dewa Iblis tak terukur. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa mengabaikan masalah itu. Titik terobosan Qiongqi telah hilang. Menurut Gu Chen, titik terobosan paling berharga saat ini adalah kaum Li. Kerajaan roh murni telah melakukan berbagai upaya untuk menyamarkan seluruh kaum Li. Intuisi Gu Chen mengatakan kepadanya bahwa pasti ada rencana khusus di baliknya. Sosok misterius yang menyamar sebagai Li Fu pastilah anggota inti dari kerajaan roh murni. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Gu Chen memutuskan untuk mengambil risiko dan mendekati orang tersebut. Dia tahu bahwa melakukan hal itu mungkin akan membuat pria bertopi bambu mengetahui bahwa dia telah datang ke Gunung Dewa Seribu. Namun, dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk tidak mengambil beberapa risiko. Oleh karena itu, dia membiarkan Jiang Baiming, pemilik pulau, dan Long Ma memberikan dukungan di luar sementara dia menyelinap masuk ke kediaman keluarga Li. Dalam rencananya, situasi paling ideal adalah menyeret pihak lain ke ruang bayangan dengan kecepatan kilat. Dengan begitu, tidak akan ada risiko ketahuan. Lagi pula, ada begitu banyak dewa tertinggi di Gunung Dewa tak terhitung jumlahnya. Selama ada yang memperhatikan tindakannya, dia akan berada dalam masalah besar. Namun, ahli yang menyamar sebagai Li Fu itu adalah dewa tertinggi sejati. Dia jauh lebih kuat daripada selusin Raja Dewa yang telah dia culik sebelumnya. Gu Chen tidak yakin dia bisa berhasil. Selain itu, dia tidak yakin kemampuan seperti apa yang dimiliki pihak lain. Itu adalah salah satu risikonya.
Oleh karena itu, tindakan Gu Chen malam ini sebenarnya sangat berbahaya. Dia harus ekstra hati-hati. Gu Chen berubah menjadi bayangan hitam dan menyelinap ke bagian terdalam mansion. Dia tahu bahwa Li Fu palsu biasanya berada di kamarnya pada jam ini. Saat tiba di depan pintu ruangan, Gu Chen mengaktifkan kemampuan fisik ilahinya dan merasakan segala sesuatu di dalamnya. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Selain Li Fu palsu itu, ada orang lain di ruangan tersebut. Keduanya sedang berbicara. Gu Chen menunjukkan ekspresi termenung di matanya. Dia takut kupu-kupu iblis penelan langit akan ditemukan jika terlalu dekat, jadi mereka menjaga jarak aman darinya. Dia yakin bahwa Li Fu palsu itu telah tinggal sendirian di kamar malam itu dan 3 hari sebelumnya. Sepertinya saya telah ceroboh dan melewatkan informasi penting tersebut. Gu Chen merasa beruntung karena telah bertindak secara langsung malam itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bersembunyi di balik bayangan dan mendengarkan percakapan di ruangan itu dengan saksama. Waktu yang tersisa tidak banyak. Kultivator Jing, kau harus bergegas. Ingat, jangan sampai melewatkan hal penting yang disampaikan Yang Mulia. Sebuah suara yang agak familiar terdengar dan Gu Chen tak kuasa menahan napas. Hehe, Yang Mulia bisa tenang saja ketika saya, Jing Jiu, melakukan sesuatu. Kita pasti akan sampai tepat waktu. Kita tidak hanya akan sampai tepat waktu, tetapi saya yakin tidak akan ada yang mengetahuinya. Orang lain di ruangan itu membuat sebuah janji. Gu Chen mengenali bahwa itu adalah suara Li Fu palsu. Jing Jiu. Ternyata itu adalah nama aslinya. Tapi siapa orang lainnya? Mengapa suaranya terdengar begitu familiar? Hai Kultivator Wu, Anda memiliki hubungan terdekat dengan temanku di Kerajaan Roh Murni. Kapan Anda bisa mempertemukan saya dengannya? Kedua orang di ruangan itu tampaknya telah menyelesaikan diskusi mereka ketika Jing Jiu tiba-tiba bertanya. Temanku. Gu Chen merasakan merinding di hatinya, teringat akan ayahnya saat pertama kali memikirkannya. Namun, ada banyak orang dengan nama keluarga Gu di dunia ini, jadi dia tidak begitu yakin. Kalian berdua akan bertemu dalam beberapa hari, jawab suara lainnya dengan lembut. Hehe, maksudku bukan hari ketika semua anggota alam iblis berkumpul bersama, tapi secara pribadi. Aku ingin tahu apakah Kultivator Wu bisa menemukan kesempatan bagiku untuk bertemu dengan sahabat Gu sendirian, jelas Jing Jiu. Kau dan Friended Gu belum pernah bertemu, jadi mengapa kau ingin bertemu dengannya sendirian? Tanya suara lain dengan terkejut. Hehe, bukan masalah besar. Tapi seperti yang kau tahu, kemampuannya sangat cocok dengan kemampuanku. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk melakukan sesuatu di masa depan, Jing Jiu memberi isyarat samar. Oh, tapi temanku tidak menyukai hal semacam ini. Akan kukatakan padanya setelah masalah ini selesai, suara lainnya tidak menolaknya secara langsung. Kalau begitu, aku harus merepotkan Kultivator Wu. Hehe, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jing Jiu merasa sangat senang. Saat itulah pintu terbuka dan dia melihat tamu itu keluar. Dalam kegelapan, Gu Chen dapat melihat wajah tamu itu dengan jelas. Dia tidak mengenalnya, tetapi suara yang familiar dan nama keluarga, Wu, mengingatkannya pada seseorang. Selamat tinggal. Tamu tersebut berubah menjadi tikus dan menyelinap keluar dari kediaman Li. Gu Chen melihat ke arah kepergian tamu itu, lalu ke arah Li Fu palsu yang telah menutup pintu dan masuk ke dalam rumah. Bab 970. Di sebuah gang terpencil, seekor tikus berbelok ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di belakangnya, sebuah bayangan mengikuti, tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat, tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Setelah melewati beberapa jalan, tikus itu masuk ke sebuah rumah dan tidak bergerak lagi. Lampu-lampu di rumah itu berkedip-kedip, dan tak lama kemudian sesosok bayangan terpantul di sana. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menerpa rumah, dan lampu tiba-tiba padam, menjerumuskan semua orang ke dalam kegelapan dan kesunyian. Siapakah itu? Pria yang baru saja menyelesaikan percakapan rahasia dengan Li Fu palsu itu berkata dengan terkejut. Ia mendapati dirinya berada di ruang yang aneh, dan ia tidak dapat melihat jari-jarinya di depannya. Apakah kamu Ling Fuan? Pada saat itu, terdengar suara acuh tak acuh. Suaranya terdengar sangat tua, dan itu adalah suara Gu Chen yang menyamar. Kau adalah Gu Chen. Mata pria itu menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia langsung mengatakannya. Di dunia ini, selain ayahnya yang telah meninggal, hanya ada satu orang yang mengenal nama Ling Fuan. Aku tidak salah kenal, itu kau, Wu Lingxian. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah orang yang dia duga, Gu Chen kembali ke suara aslinya dan berjalan keluar dari kegelapan, memperlihatkan penampilan aslinya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ketika Wu Lingxian melihat Gu Chen, dia tidak bersikap waspada. Sebaliknya, dia menghela napas dan kembali ke penampilan semula. Gu Chen menatap wajah yang familiar di hadapannya, dan pikirannya teringat akan surat yang pernah ia terima dari Wu Lingxian di planet Naga Hitam. Wu Lingxian pernah mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang dalam dan membantunya menyelamatkan ayahnya. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dia bahkan meninggalkan petunjuk tentang giok jiwa iblis kuno. Setelah kejadian itu, petunjuknya terbukti benar. Namun, setelah itu, dia tidak menerima kabar apapun darinya. Akan tetapi, Gu Chen tidak memiliki tempat tinggal tetap setelah itu, jadi wajar jika dia tidak dapat meninggalkan informasi apapun. Gu Chen kini menatap pihak lain, mempertimbangkan apakah pihak lain itu dapat dipercaya.
Aku datang untuk menyelamatkan ayahku, kata Gu Chen. Karena Wu Lingxian pernah berbohong padanya sebelumnya, dia tidak akan mempercayainya lagi. Namun itu tidak masalah, karena entah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, Gu Chen pada akhirnya akan berhasil mendapatkan informasi yang diinginkannya darinya. Dia sudah bisa memastikan bahwa Wu Lingxian hanya berada di alam Raja Dewa dan telah ditarik ke ruang bayangannya. Dia sudah seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Kau tahu tentang rencana kerajaan roh murni? Wu Lingxian terkejut. Sebenarnya, sudah lama sekali ia tidak mendengar kabar apapun tentang Gu Chen. Meskipun ia telah mencoba menghubunginya, ia akhirnya gagal karena luasnya alam semesta. Sejak kau bergabung dengan kerajaan roh murni, apakah kau tidak tahu tentangku? Gu Chen mencibir. Setengah tahun yang lalu, dia dikepung oleh lebih dari 20 dewa abadi dari kerajaan roh murni di Suyuan. Jika Wu Lingxian adalah anggota kerajaan roh murni, mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Dan jika dia mengetahuinya, dia juga akan tahu bahwa orang-orang Li dibunuh oleh Mo Wuji. Dia tidak akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Apa maksudmu? Gu Chen awalnya mengira Wu Lingxian hanya berpura-pura bingung, tetapi dia tidak menyangka Wu Lingxian benar-benar bingung. Jantung Gu Chen berdebar kencang. Mungkinkah Wu Lingxian tidak mengetahui situasinya akhir-akhir ini? Sejak aku meninggalkan surat untukmu di Bintang Naga Hitam, aku belum sempat menghubungimu. Aku tak pernah menyangka kau akan benar-benar muncul di Gunung Dewa Seribu dan kultivasimu akan meningkat pesat. Wu Lingxian dipenuhi emosi. Dari ekspresinya, Gu Chen dapat menyimpulkan bahwa Wu Lingxian mungkin bahkan tidak mengetahui tentang pertempuran di wilayah terpencil. Pemahaman Wu Lingxian tentangku jelas berhenti di Bintang Chang Huang kuno. Dengan kata lain, dia tidak memiliki informasi apapun tentangku dalam 10 tahun terakhir. Hehe, ini menarik. Mungkinkah pria bertopi bambu itu sedang berjaga-jaga terhadapnya? Gu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Karena ketidaktahuan Wu Lingxian, Gu Chen sedikit lebih mempercayai Wu Lingxian. Kau bilang akan menjadi mata-mata dan membantuku menyelamatkan ayahku. Apakah kau masih menepati janji itu? Gu Chen bertanya terus terang. Wu Lingxian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah melupakan janjiku. Baiklah, katakan padaku di mana ayahku berada sekarang. Dia pasti berada di Gunung Seribu Dewa, kan? Tanya Gu Chen segera. Ayahmu sedang tidak ada di sini sekarang, kata Wu Lingxian sambil menggelengkan kepalanya. Omong kosong, aku telah mendengar percakapan antara kau dan Jing Jiu. Kau adalah orang yang paling mengenal ayahku di kerajaan roh murni, dan kerajaan roh murni berencana untuk menyerang alam ilahi. Jika dia tidak ada di sini, di mana lagi dia berada? Nada suara Gu Chen menjadi semakin dingin. Sepertinya kau tidak mengetahui rencana spesifik kerajaan roh murni. Wu Lingxian menatap Gu Chen dengan tenang. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun karena kekasaran Gu Chen. Sebaliknya, Wu Lingxian menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kerajaan roh murni telah merencanakan operasi ini selama bertahun-tahun. Sebagai tubuh penguasa tertinggi, ayahmu adalah bagian penting dari rencana ini. Dia berada di alam ilahi, bukan di Gunung Dewa yang maha banyak. Aku tahu kau ingin menyelamatkannya, tapi percayalah, ayahmu juga ingin menyelamatkanmu. Jika kamu benar-benar ingin bersatu kembali dengan ayahmu, dengarkan aku dan jangan melakukan apapun. Selamatkan aku di sini, selamat dan sehat. Kenapa aku butuh seseorang untuk menyelamatkanku? Gu Chen mengerutkan alisnya. Apakah kau sudah lupa apa yang terjadi di tengah bintang kuning tandus kuno? Pupil mata Gu Chen menyempit saat ia mengingat bahwa ayahnya telah melawan kehendak pria bertopi bambu yang telah merasuki tubuhnya untuk menyelamatkannya. Meskipun ayahmu akhirnya berhasil melarikan diri karena perlawanannya yang keras kepala, Taois Jingling tetap tidak puas. Di matanya, kau selalu menjadi subjek eksperimen yang berharga. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keinginannya terhadapmu, ayahmu bergabung dengan kerajaan roh murni dan dengan sukarela bekerja untuknya. Ayahmu melakukan banyak hal yang tidak ingin dia lakukan untuk menyelamatkanmu. Sesuai dengan kesepakatan antara dia dan Taois Jingling, setelah konferensi alam ilahi ini selesai, mereka tidak akan lagi berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, pada saat itu, Anda dan ayah Anda secara alami akan bersatu kembali. Gu Chen, aku bisa melihat kekuatanmu telah meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Taois Jingling, kau masih jauh lebih lemah. Karena itu, jangan melawan lagi. Percayalah, setelah semuanya beres, aku akan membawa ayahmu kepadamu. Wu Lingxian berkata dengan nada tulus. Gu Chen sudah lama menduga bahwa ayahnya mungkin bergabung dengan kerajaan roh murni demi dirinya, tetapi dia tetap merasa tidak enak setelah mengetahui kebenarannya. Wu Lingxian membimbingnya dengan sabar. Dia sangat yakin bahwa rencana dirinya dan Gu Tianming sudah stabil, dan dia tidak ingin Gu Chen terburu-buru masuk dan mengacaukan semuanya. Gu Chen mendengarkan dengan tenang lalu mengajukan pertanyaan. Apakah kau benar-benar percaya bahwa setelah operasi ini selesai, pria bertopi bambu itu akan benar-benar membiarkan ayahku pergi? Apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjamin hal ini. Terlebih lagi, kau harus memahami kekuatan kerajaan roh murni. Ini adalah pilihan terbaik kita. Meskipun Taois Jingling memiliki temperamen yang aneh, sebenarnya dia adalah orang yang menepati janji. Oh, jika kau berpikir begitu, maka kau terlalu naif. Ejek Gu Chen. Apa maksudmu? Wu Lingxian mendengar makna tersembunyi dalam ucapan Gu Chen. Ada beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui. Setelah saya memberitahu Anda, pikirkan lagi apakah pria bertopi bambu itu dapat dipercaya.
Gu Chen segera menceritakan pengalamannya setelah melangkah ke angkasa, terutama beberapa pertemuannya dengan kerajaan roh murni.